Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri Utami, NPM 1914131003 dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil turun lapang dari praktikum usaha tani yang dijalankan itu yang saya berjudul Analisis Usaha Tani Bayam dengan nama Latin Amaranthus sp. di Desa Sumber Arum, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara. Pertama, ia latar belakang di mana negara Indonesia merupakan negara agraris dengan sektor pertanian yang luas dan mendukung pembangunan negara. Salah satu subsektor terbesarnya ialah tanaman hortikultura yang termasuk sayur-sayuran. Dan jenis sayuran yang diandalkan ini adalah komoditas bayam, sehingga sayuran ini memiliki julukan King of Vegetables. Adapun tujuan turun lapang yang dilakukan ini ialah mengetahui pendapatan usaha tani bayam di Desa Sumber Arum, lalu mengetahui resiko usaha tani bayam di Desa Sumber Arum, yang terakhir ialah mengetahui kelayakan usaha tani bayam di Desa Sumber Arum. Tinjauan pustaka. Nah, ini tinjauan pustaka ini berisi beberapa poin-poin penting yang akan dibahas gitu kan. Pertama ialah tanaman bayam, di mana tanaman bayam ini merupakan salah satu jenis tanaman hortikultura yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Yang kedua ialah usaha tani bayam, di mana usaha tani bayam ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh petani dengan memanfaatkan seluruh faktor produksi untuk menghasilkan komoditas bayam secara optimal. Selanjutnya ialah pendapatan usaha tani. Nah, pendapatan atau keuntungan usaha tani ini didapatkan dari pengurangan antara TR atau total penerimaan dengan TC atau total biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya ialah risiko usaha tani, di mana risiko ini adalah adanya ketidaksesuaian antara ekspektasi atau yang diinginkan oleh petani dengan yang terjadi di lapangan gitu. Nah, untuk analisisnya itu dilakukan secara analisis statistik dengan menggunakan nilai varian, standar deviasi, koefisien variasi atau CV, dan baris bawah atau L. Yang terakhir ialah kelayakan usaha tani. Kelayakan usaha tani ini dilakukan untuk menilai seberapa layakkah atau layak apa tidak usaha tani dilakukan. Ada 3 kriteria yang dinilai, bila mana nilai R per C rasio lebih dari 1 itu berarti usaha tani efisien. Apabila R per C rasionya sama dengan 1 berarti usaha tani impas. Yang terakhir, apabila R per C rasio kurang dari 1 itu berarti usaha tidak layak untuk dijalankan. Lalu ada metodologi, ini berisi lokasi, waktu, dan pengambilan sampel serta pengambilan data. Di mana lokasi sendiri itu saya lakukan turun lapang di Desa Sumber Arum, Kecamatan Kotabumi. Ini lokasinya saya pilih dengan sengaja karena merupakan tempat terdekat dengan tempat tinggal saya. Lalu untuk kegiatan turun lapang dilakukan dalam 2 hari, yaitu pada 22 Mei 2021 dan 30 Mei 2021. Untuk pengambilan sampel ini saya lakukan dengan metode survei, dan sampel sendiri itu saya lakukan dengan sengaja, yaitu atau disebut juga dengan purposive sampling pada 4 petani bayam di desa tersebut. Untuk pengambilan data sendiri itu saya lakukan dengan wawancara, kuesioner, dan studi pustaka. Nah, untuk gambaran umum lokasi, di mana Desa Sumber Arum ini dikenal juga dengan nama Proyek Pancasila. Ini memiliki 4 dusun dan 23 RT, di mana Desa Sumber Arum ini merupakan bagian dari Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara. Untuk keadaan iklim ini, iklim desa termasuk dalam iklim tropis dengan suhu rata-rata 24 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Sedangkan keadaan demografisnya ini Desa Sumber Arum ini dipimpin oleh kepala desa yang bernama Daud Basri dengan total penduduk sebanyak 2.522 jiwa dengan tingkat keragaman yang cukup tinggi. Lalu untuk keadaan pertanian ini, Desa Sumber Arum memiliki beberapa potensi komoditas pertanian yang dapat dikembangkan. Salah satunya ialah tanaman hortikultura ini. Lalu masuk ke hasil pembahasan, di mana ini terlihat tabel identitas responden.
dengan nama responden yaitu Bapak Budi, Bapak Faroid, Ibu Homsatun, dan Ibu Sunarti. Dengan umur yang paling tua ialah 53 tahun yaitu Ibu Sunarti. Dan pendidikan terakhir secara umum ini paling tinggi ialah SLTA. Jumlah tanggungan dari masing-masing responden atau secara rata-rata itu ialah 4 orang. Untuk pengalaman usaha tani paling lama itu 15 tahun yaitu Bapak Budi. Nah, pekerjaan sampingan sendiri ini masing-masing petani memiliki pekerjaan sampingannya sendiri-sendiri gitu. Untuk luas lahannya paling luas itu 0,75 hektar milik Bapak Budi, dan untuk kepemilikan dan sumber modal itu milik sendiri. Nah, untuk pola tanam usaha taninya itu dilakukan sebanyak 3 masa tanam, dapat dilihat pada gambar. Nah, selain ini nih, para petani juga biasanya melakukan pergantian tanaman gitu. Kadang-kadang diganti dengan selain bayam itu ada kangkung, ada juga kacang panjang gitu. Lalu untuk teknik budidaya bayam sendiri terdiri dari beberapa langkah. Pertama adalah pembenihan, di mana benih yang dipilih itu dengan benih yang berumur kurang lebih 3 bulan atau yang sudah tua. Dilanjutkan dengan pengolahan lahan, yaitu dengan membuat bedengan di lahan. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan pemupukan. Selanjutnya ialah penaburan. Penaburan atau penanaman ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara langsung ataupun dengan dicampur pupuk organik gitu yang akan diberikan ke lahan juga gitu. Selanjutnya ialah kegiatan pemeliharaan. Ini untuk memastikan bahwa bayam itu tumbuh dengan subur gitu dan kecukupan airnya itu pas gitu, jadi dilakukan penyiraman. Selanjutnya ialah pengendalian OPT, di mana dilakukan dengan memberikan pestisida apabila ada organisme atau hama yang menyerang itu. Nah, biasanya itu bayam ini hamanya itu terdiri dari ulat daun, kutu daun, penggorok daun, dan belalang. Dapat juga itu semut. Lalu selanjutnya ialah panen. Panen ini dilakukan apabila tinggi tanaman itu kira-kira mencapai 20 cm dengan umur 3-4 minggu setelah masa tanam. Selanjutnya ialah data penggunaan benih, pupuk, dan pestisida, di mana jumlah benih yang paling banyak itu digunakan oleh petani sebanyak 3 orang itu adalah jumlah benih 1-3 kg. Nah, untuk jenis pupuknya itu ada 3, ada urea, PMK, dan pupuk kandang dengan jumlah 62,5 kg dengan biaya yang dikeluarkan itu sebesar Rp911.250. Nah, untuk jenis pestisida yang digunakan ada 2, ada Metindo dan Sidanetrin dengan jumlah 3,5 botol dengan biaya yang dikeluarkan itu sebesar Rp105.000. Nah, untuk penggunaan biaya tenaga kerja sendiri itu paling besar dari tenaga kerja dalam keluarga, yaitu sebanyak 14,25 HKP dengan total biaya Rp997.500. Nah, alasan dari petani menggunakan tenaga kerja dalam keluarga ini karena mereka mau memperkecil biaya yang dikeluarkan gitu. Jadi mereka menggunakan tenaga kerja dalam keluarga itu sendiri gitu. Selanjutnya ialah penggunaan peralatan. Untuk jenis alat itu ada 6 jenis. Sedangkan yang paling banyak itu cangkul sebanyak 3 buah. Setelah dilakukan perhitungan itu biaya penyusutan per masa tanamnya itu mencapai Rp78.750. Nah, ini merupakan hasil produksi, penerimaan, dan pendapatan usaha tani, di mana jumlah produksinya mencapai 9.500 ikat. Nah, ini udah jumlah produksi yang dijual gitu, karena selain dijual, petani juga itu mengonsumsi sendiri. Untuk harga jual rata-ratanya itu sebesar Rp1.450, sehingga total penerimaan rata-ratanya sebesar Rp13.775.000. Untuk total biaya rata-ratanya sebesar Rp2.621.250, sehingga total keuntungan yang didapatkan secara rata-rata ialah Rp11.008.750. Selanjutnya dilakukan analisis pendapatan usaha tani. Ini dilakukan untuk mengetahui keuntungan dan
nilai air bersih rasio. Selain itu juga kita lakukan konversi dari lahan 0,44 hektar menjadi ke lahan 1 hektar. Ini lahan 0,44 hektar ini merupakan hasil dari lahan rata-rata keempat petani. Jadi setelah dilakukan perhitungan itu, keuntungan atas biaya tunainya sebesar Rp12.210.000 dan atas biaya totalnya Rp11.133.750. Sedangkan pada lahan 1 hektar itu keuntungan atas biaya tunainya sebesar Rp27.749.986,82. Sedangkan keuntungan atas biaya totalnya itu sebesar Rp25.303.964,09. Nah, untuk hasil air bersih rasionya itu 8,8 atas biaya tunai dan 5,22 atas biaya total. Selanjutnya ialah fluktuasi produksi, harga, dan pendapatan, dan terlihat pada gambar di mana fluktuasi yang paling terlihat itu pada fluktuasi produksi dan fluktuasi pendapatan. Nah, dari grafik ini terlihat bahwa yang paling besar itu pada masa tanam 1 ya. Nah, selanjutnya ialah analisis risiko usaha tani, di mana pertama ialah ada analisis risiko produksi. Dari data yang ada itu terlihat bahwa nilai CV-nya sebesar 0,069 dan batas bawah atau L-nya itu sebesar 9.083,2. Yang data ini menunjukkan bahwa nilai CV-nya itu kurang dari 0,5 dan L-nya lebih dari 0. Hal ini berarti usaha tani tersebut dapat terhindar dari kerugian atau memberikan keuntungan. Sedangkan untuk resiko harganya itu nilai CV-nya sebesar 0 dan batas bawahnya itu 1.450. Nah, ini menunjukkan bahwa CV-nya kan kurang dari 0,5 dan L-nya itu lebih dari 0. Berarti usaha tani itu memberikan keuntungan. Nah, untuk analisis resiko usaha taninya ini, selanjutnya ialah resiko pendapatan, di mana nilai CV-nya sebesar 0,087 dan batas bawah atau L-nya itu 10.689.749,83. Nah, ini juga menunjukkan bahwa nilai usaha tani itu dapat terhindar dari kerugian seberapa besar penerimaan dan pendapatan yang dihasilkan gitu. Terakhir ialah analisis kelayakan usaha tani, di mana nilai air bersih rasio atas biaya tunainya sebesar 8,8 dan nilai air bersih rasio atas biaya totalnya itu 5,22. Nah, hal ini menunjukkan bahwa nilai air bersih rasionya itu lebih dari 1, maka usaha tani tersebut itu efisien atau menguntungkan bila diusahakan, atau dengan kata lain itu usaha tani bayam ini layak untuk dijalankan. Nah, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diperoleh ini, pendapatan yang diterima oleh petani bayam di Desa Sumber Arum ini sebesar Rp12.210.000 atas biaya tunai dan Rp11.133.750 atas biaya total. Sedangkan risiko usaha tani yang dapat diterima oleh petani bayam ini tergolong rendah karena tiap analisis risiko menunjukkan bahwa nilai CV-nya itu kurang dari 0,5 dan L-nya itu lebih dari 0. Hal ini berarti usaha tani tersebut terhindar dari kerugian dan memberikan keuntungan seberapa besar pun hasil penerimaan atau pendapatan didapatkan gitu. Yang terakhir ialah usaha tani bayam di Desa Sumber Arum layak untuk dijalankan karena hasil analisis rasio air bersihnya itu lebih dari 1. Nah, saran yang dapat saya berikan itu adalah petani bayam di Desa Sumber Arum kurang memperhatikan pencatatan terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan, sehingga gambaran dalam menjalankan usaha tani masih sangat sederhana. Dengan demikian, petani ini harusnya lebih perhatian dalam pencatatan agar kegiatan usaha tani dapat dijalankan dengan lebih baik lagi. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.